warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan melanjutkan yang kedua tentang manfaat bekam. Pada waktu YouTube yang pertama, saya sudah menjelaskan tata cara bekam. Karena bekam ini sangat luas ilmunya dan sangat luas definisinya. Begitu. Jadi, kalau kita pengen tahu masalah bekam, yaitu harus banyak belajar dan banyak berpengalaman dan pernah juga praktek. Nah, begitu. Sebab saya kalau praktek bekam itu banyak pasien-pasien saya, masyarakat di Sulawesi Utara itu bilang, Mas enteng, Mas enteng, buat saya enak setelah dibekam. Tapi untuk bekam ini nggak sembarang, harus orang yang khusus, harus orang yang profesional. Jangan tukang sayur suruh bekam, mau jadi tukang bekam. Panan tukang bengkel mau jadi tukang bekam. Nah, itu nggak bisa, harus ada orang-orang khusus yang profesional yang belajar tentang bekam, karena bekam itu steril. Memang bekam ini adalah sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dulu bekam ini itu disebut alat tradisional. Begitu. Dulu ada yang pakai cendu, disebut cendu, disebut juga kalau bahasa Inggris kamping, ada disebut juga catut, kalau bahasa Arab hijama. Itu bermacam-macam panggilan tentang bekam. Tapi setelah di sisi medis, saya pernah baca buku, saya pernah lihat konsultasi medis waktu itu, ternyata bekam ini bagus. Inilah beberapa macam manfaat bekam yang saya ketahui untuk sementara ini. Ya, begitu. Kalau saya membicarakan yang terlalu besar, terlalu banyak, yaitu paling 3 jam 4 jam belum selesai. Jadi saya ambil pokok-pokoknya saja. Karena bekam ini sudah dipakai sejak zamannya Rasul, dari Arab Saudi, dari Mesir, dari negara Babilonia, dari Cina, dan termasuk negara kita yaitu Indonesia. Kenapa? Karena bekam ini kalau kita gunakan itu banyak sekali manfaatnya. Tapi saya akan sebut beberapa 7 manfaat bekam. 7 manfaat bekam. Lebih khusus bekam ini bagus bagi orang yang nggak mau nikah. Itu karena ini adalah sunnah Nabi, nggak mau nikah kalau dibekam, imunnya tambah tinggi, staminanya tambah naik. Begitu. Kalau bisa yang impoten itu, kalau kita bekam 1 kali, lebih bagus nanti. Begitu, salah satunya seperti itu. Bekam ini ialah bisa meningkatkan imun, dan juga mengurangi hipertensi berlebihan. Itu dari medis yang saya tahu seperti itu, bekam. Kenapa bekam ini sangat bermanfaat? Karena bekam ini zaman sekarang sangat mudah sudah. Tinggal dikecotek begini, lalu diketan, dipompa. Beda kalau dulu kan pakai apa? Kalau dulu kan pakai api, pakai apa lagi namanya? Pakai gelas atau pakai cenduknya kerbau. Kalau dulu, sekarang udah cuma begini nih. Sekarang sudah medis. Kalau manfaat ini kalau orang dulu masuk angin, orang Jawa biasanya begini, masuk angin, itu bisa sama dengan dikorok. Itu manfaatnya bekam. Dan bekam ini banyak pula digunakan
zaman dulu. Sekarang sudah enak, tinggal handphone, tinggal bekam. Pokoknya apa yang dilakukan, yang merasa itu sudah sunnah Nabi, itu pasti sudah, dan kita yakin itu pasti untuk kesehatan kita. Atau kecil sudah siwak, siwak ini siwak kan. Ini siwak, siwak. Gimana ya? Sebelum bekam siwak. Siwak itu pun juga berguna untuk kebersihan gigi kita. Dan juga menjelaskan tentang bisa mencerdaskan otak, menguatkan dari hafalan. Ini siwak. Waktu saya belajar itu begitu. Ini siwak, contoh seperti itu. Ini sekarang sudah baru lagi ada sikat gigi. Begitu. Ternyata apapun yang kita lakukan sunnah Nabi itu pasti dapat menjaga kesehatan kita, menjauhkan kita dari penyakit. Itu pasti sudah, jelas sudah. Kasih siwak, puasa, sunnah Senin Kamis, itu pun juga bisa mengurangi penyakit kita. Begitu. Bekam, manfaat bekam itu ada berapa manfaat. Satu, bisa membuang angin racun dan kolesterol. Itu bekam. Kenapa? Iya, kalau kita masuk angin, tapi ini bisa, kalau bisa jangan sampai badan kita jangan terlalu panas ya. Bisa saja gergesen. Itu jangan. Kalau bisa bekam kering dulu, tapi harus steril, bersihkan dulu. Jangan seperti itu. Itu manfaat bekam. Dan juga bisa melancarkan peredaran darah. Bekam. Ini selamin di sini. Dan juga bisa mengatasi kelelahan, merendahkan nyeri berbagai penyakit, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, menurunkan berat badan, dan menyembuhkan penyakit asma. Itu bekam, manfaatnya bekam, dan banyak yang lainnya gitu. Jadi bekam itu ialah sesuatu sunnah Nabi, pengobatannya yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentang bekam seperti itu. Saya dulu masalah bekam ini dulu masih lihat dulu di masjid dulu di Sulawesi Utara, di Amurang. Itu yang bawa pertama kali, yang saya tahu pertama kali ini cuma pernah sih lihat sekilas, itu Wadi Islamiyah Jamaah Tabligh. Itu Al-Quran dan Sunnah Haji dari Al-Zairi kalau nggak salah waktu saya umroh. Begitu. Jadi masalah bekam itu seperti itu. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, adik yang lihat YouTube saya ini. Dan kalau bisa tolong di subscribe. Kalau memang ada kekurangan, kurang paham atau kurang belum mengerti tentang bekam, boleh tanya di kolom komentar.